Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, kami akan makan bersama di tempat makan seafood di Jalan Perumnas, Bumi Truk, Jameh, Karawang. Teman-teman sekalian yang saya hormati, makan bersama antara orang tua dan anak-anak dalam sebuah keluarga kerap dianggap sepele sehingga sering diabaikan. Meskipun sepele, makan bersama ternyata menjadi momen yang membuat dampak positif yang besar bagi setiap anggota keluarga, khususnya anak-anak dalam keluarga tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan bagi setiap manusia agar selalu menyempatkan diri untuk makan bersama keluarga dan orang-orang terdekat yang berada di sekelilingnya. Bagi Rasulullah, kegiatan makan bersama memiliki keberkahan tersendiri. Lantas, di mana berkahnya? Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ilmuwan di Universitas Exeter, Australia, mengungkapkan bahwa kehidupan sosial yang positif lebih menyehatkan daripada diet dan olahraga, serta mampu mengurangi risiko terkena penyakit kronis seperti stroke, serangan jantung, Alzheimer, hingga flu. Dalam melaksanakan penelitian, para peneliti menemukan bahwa tinggal dalam sebuah komunitas yang sama serta senantiasa bekerja dalam kelompok, baik di rumah maupun di tempat kerja, dapat menyembuhkan sejumlah penyakit. Setelah melakukan observasi yang panjang, Profesor Alex Haslam dari Universitas Exeter, pemimpin penelitian, menyatakan bahwa manusia perlu kembali kepada kehidupan sosialnya serta hidup bersama kelompok di mana mereka dilahirkan. Kelompok-kelompok inilah bagian yang tak terpisahkan dari kepribadiannya dan bahkan menentukan nasib kesehatan dan mentalnya. Oleh Alex Haslam, kelompok yang dimaksud adalah keluarga. Penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal Aging and Society juga menjelaskan bahwa setiap kali hubungan seseorang dengan komunitasnya menguat dan setiap kali kerjasama di antara mereka menjadi lebih besar, risiko terkena pikun akan mengecil dan itu terjadi secara signifikan. Sebaliknya, Dr. Catherine Haslam dari Universitas Exeter, Australia menemukan bahwa seorang yang hidupnya sendiri lebih gampang terserang penyakit, sedangkan mereka yang tinggal dalam satu kelompok menjalankan aktivitas sehari-hari, saling bekerja sama satu sama lain dan merasa dirinya memiliki afiliasi pada kelompok tertentu, maka ia tidak akan rentan terserang penyakit. Lebih lanjut, ia juga mengemukakan kehidupan sosial yang positif dalam sebuah kelompok memiliki peran penting dalam melindungi kesehatan mental dan fisik seseorang. Cara ini jauh lebih murah daripada obat dan tidak memiliki efek samping dan tentunya menyenangkan. Maka seorang suami tidak boleh kalah oleh kesibukannya sampai ia tidak sempat makan bersama istri dan anak-anaknya. Pun sebaliknya, istri juga tidak boleh membiarkan suaminya makan tanpa ditemani. Keberkahan dan keharmonisan rumah tangga akan semakin menguat manakala suami istri mengutamakan makan bersama. Ada hadis dari H.N. Tabrani, sekiranya seorang istri mengetahui betapa besar kewajibannya kepada suaminya, niscaya ia tidak akan beranjak untuk tetap menemani suaminya makan siang dan makan malam hingga selesai. Dari hadis riwayat Tabrani dari Mu'adz, seorang muslim perlu memahami arti penting kelompok atau berjamaah dalam ajaran yang dibawa Rasulullah SAW seperti dalam sholat, zakat, ataupun haji. Rasulullah SAW menjadikan pahala sholat berjamaah 27 derajat lebih banyak dibandingkan sholat sendirian. Teman-teman sekalian yang kami hormati,
Dan ternyata pesan Rasulullah SAW tidaklah sia-sia, karena masih banyak rahasia yang tersimpan dan berusaha diungkapkan oleh para ilmuwan tentang arti penting berjamaah dan bersikap positif di lingkungan sosial ataupun berperan aktif di lingkungan sosial yang positif. Rasulullah SAW begitu menginginkan kebaikan dan manfaat untuk setiap umatnya. Namun beliau juga memperingatkan umat muslim agar tidak bercerai-berai, berpisah-pisah, dan menyendiri saat makan di dalam satu keluarga. Maka kesimpulannya adalah setiap gerakan dan aktivitas yang kita lakukan akan lebih berkah dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, termasuk makan bersama istri dan anak-anak dalam suatu keluarga. Rasulullah SAW bersabda, makanlah bersama-sama dan janganlah sendiri-sendiri, sesungguhnya berkah itu terdapat pada makan bersama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian juga hadis berikutnya, makanlah kalian secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, niscaya Allah akan memberkahi kalian pada makanan itu. Hadis riwayat Abu Daud. Walau alam bisawab. Kebersamaan bersama keluarga merupakan momen penting untuk saling berbincang dan bercengkrama. Hal ini akan menambah keakraban antar anggota keluarga. Keakraban akan menambah suasana bahagia dan mudah untuk mewujudkan visi keluarga bersama-sama. Salah satu momentum kebersamaan adalah makan bersama. Makan bersama ini tidak mesti dilakukan di rumah makan, justru sebaiknya dirutinkan di dalam rumah. Banyak keluarga yang sukar untuk sekedar makan bersama di rumah karena kesibukan masing-masing, baik orang tua maupun anak-anak. Rumah seperti kos-kosan yang masing-masing punya aktivitas sendiri-sendiri, sehingga kehilangan momen-momen kebersamaan. Banyak sekali manfaat makan bersama, diantaranya momentum melakukan pengajaran untuk anak, menyampaikan kesyukuran, dan menjaga komunikasi dalam keluarga. Momen pengajaran untuk anak, pengajaran dan menanamkan nilai-nilai untuk anak sangat baik ketika dilakukan ketika makan bersama. Hal ini karena makan bersama adalah suasana santai. Rasulullah memberikan pengajaran tentang adab pada momen makan bersama, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, wahai gulam, sebutlah nama Allah, bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis di atas menunjukkan pengajaran Rasulullah yang ditujukan kepada Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah sejak kecil di bawah asuhan Nabi. Nabi memberikan pengajaran adab kepada anak asuh. Beliau saat makan bersama yang disampaikan beliau adalah adab makan, yaitu dengan membaca basmalah dengan tangan kanan serta mengambil makanan yang terdekat. Kita dapat meneladani Nabi yang mulia. Ketika makan, kita ngobrol yang ringan-ringan bersama anak sambil di dalamnya mengandung pengajaran dan nasihat. Hendaknya dihindari obrolan yang tidak mengenakan hati karena malah membuat makan tidak enak dan kontraproduktif dengan tujuan makan bersama. Teman-teman sekalian yang kami hormati, selanjutnya makan bersama adalah momen menyampaikan kesyukuran. Makan bersama akan menambah rasa kelezatan, karena kelezatan bukan hanya ditentukan dari jenis makanan yang kita makan, namun juga dipengaruhi oleh suasana kebersamaan. Saat makan bersama dengan merasakan kelezatan, maka ini menjadi momen menyampaikan kesyukuran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan kita kenikmatan, di antaranya adalah nikmat makanan. Kenikmatan ini kita syukuri dengan betul-betul kita rasakan bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berucap alhamdulillah, dilanjutkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga disampaikan kalau kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Dengan menyampaikan nikmat kesyukuran ini akan berdampak pada jiwa yang sehat dan tenang serta menambah kebahagiaan keluarga. Teman-teman sekalian yang kami hormati, makan bersama juga adalah momen menjaga komunikasi.
samping sebagai momen pengajaran dan momen menyampaikan kesyukuran, makan bersama juga menjadi media untuk menjaga komunikasi anggota keluarga. Komunikasi anggota keluarga sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sebaiknya komunikasi bukan hanya online atau daring via medsos seperti WA grup, namun juga lebih hangat jika dilakukan secara langsung atau tatap muka. Selain meningkatkan keharmonisan rumah tangga, komunikasi yang baik akan memberikan dampak yang positif. Lainnya diantaranya dapat menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak, juga mengetahui perkembangan-perkembangan anak, menyampaikan rencana-rencana di depan, dan rencana-rencana ke depan, dan sebagainya. Teman-teman sekalian yang kami hormati, demikianlah bahasan ringkas terkait dengan hikmah makan bersama. Saat ini banyak keluarga yang sudah merasakan sukar makan bersama keluarga karena kesibukan masing-masing, sehingga makan bersama menunggu momentum yang sangat lama, bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, padahal hidup bersama satu rumah. Semoga bahasan masalah makan bersama keluarga mengajarkan kita semua akan pentingnya makan bersama dalam keluarga, sehingga mendapat keutamaan atau manfaat makan bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Udahlah. Ada terserah Dika mau. Tapi tong sini iya dek. Tapi yang lain udang weh. Mas, udang satu ya. Saus padang. Cuma asal di rumah. Saus padang. Tak kemarin barang bukan. Balang putak bener. Karena dia kan balang putak mah awan realistik jadi pasak mah jadi sagede. Ari baheula mah nu baru tahanan teh naon tadi? Aman. Kue. Makanya penasaran cuma ikan kue. Bate eta teh apa? Asal sama saya kue. Makanya penasaran dengan kue ini. Udah pernah ya. Tong.
Enak. Nah, iya kan, coba kan dicolokan mah. Emang enak kan tanah? Udah enak. Makanya mama ternyata mai kepiting teh mahal, tapi makannya nggak ada daging. Alhamdulillah sekarang tadi kasih nasi. Wow.